Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi. Kali ini saya kedatangan tamu, dua pimpinan organisasi pemuda di Kabupaten Nganjuk. Beliau adalah Mas Asep Sutia, Ketua BPC HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Nganjuk. Dan yang kedua adalah Mas Jemi Bagus Nur Cahyo. Beliau adalah Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Nganjuk. Terima kasih pada para ketua yang sudah menghadiri undangan kami. Siap. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seputar Sumpah Pemuda. Ini mumpung dengan ketuanya para pemuda begitu ya. Ketuanya pemuda. Biar teman-teman pemuda juga mengacu kepada para pimpinan ini. Ya, memaknai Sumpah Pemuda ini harusnya seperti apa menurut para ketua? Moga siapa yang mau mendahului silakan. Monggo, Pak Ketua Pemuda. Ya, jadi bertepatan di tahun 2022 ini ada salah satu momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94 tahun. Jadi memaknai semangatnya para pemuda 94 tahun yang lalu, itu pemuda adalah bagian peran serta perubahan bangsa ini. Memaknai kemerdekaan, pemuda sendiri sebagai pemersatu bangsa lah, kalau bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Dilihat dari sejarah, pada saat itu dibuktikan bahwa peran serta pemuda lah yang hari itu memacu semangat untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini sendiri DPD KNPI Kabupaten Nganjuk dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini harus mengacu pada semangat yang dahulu juga. Para pendahulu begitu ya. Para pendahulu yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini. Karena dengan semangat itu DPD KNPI Kabupaten Nganjuk beserta OKP Kepemudaan hari ini ingin mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Seperti itu. Oke. Salah satu poin yang saya tangkap, jadi menurut Ketua KNPI ini, anak-anak muda harus meneladani ya pergerakan atau perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pemuda pada zaman dahulu. Betul. Kontribusi mereka terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Nah, kalau menurut Bang Asep, saya manggilnya Bang Asep gitu ya. Siap. Lebih enjoy Bang Asep ya. Bebas lah. Kita harus ngapain gitu ya. Panggil bro juga. Masih muda gitu. Siap. Ya, kalau saya sendiri sih memaknai Sumpah Pemuda, kebetulan hari ini atau bulan ini itu adalah bulannya Pemuda. 28 Oktober itu Sumpah Pemuda, di mana bulan itu dan hari itu juga diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kita memaknai menyambung dari apa yang disampaikan tadi Pak Ketua KNPI Nganjuk, bahwa yang satu poin yang saya maknai dari Sumpah Pemuda itu adalah daya juangnya para pendahulu kita, founding father kita, bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari para pemuda. Terbukti founding father kita Bung Karno juga, beliau adalah masih muda pas waktu itu, dia pencetus dan pendiri PNI ya pas waktu itu di umur 26 tahun. Terus kemudian ada lagi
Bung Hatta pas waktu itu. Jadi dia membuat satu persatuan mahasiswa Indonesia atau apa itu kan juga masih di usia muda pas waktu itu. Terus kemudian ada lagi Jenderal Sudirman, dia sebagai Panglima Besar juga pas waktu itu juga usia masih 26 tahun. Masih muda. Ya? Masih muda. Terus kemudian ada Kos Cokro Aminoto, dia mendirikan Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam, ya. Sarekat Islam. Itu juga di usianya yang cukup muda. Terus kemudian ada lagi Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau juga usianya kalau nggak salah 23 tahun apa 26 tahun juga. Beliau adalah ketua Majelis Islam pas waktu itu. Kemudian ketua Menteri Agama di usianya masih muda juga, 33 tahun. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita memaknainya bahwa founding father kita itu dia berperan dengan ininya sendiri-sendiri, dia kapasitasnya sendiri-sendiri, itu juga di masih usia muda. Ya. Bahwa spirit ini yang kemudian hari ini yang patut kita teladani, patut kita contoh, artinya bahwa pemuda ini peran pemuda di Indonesia sangat besar sekali dan sangat penting sekali. Karena usia muda itu kan kalau menurut beberapa ini kayak itu kan banyak tafsir ya. Jadi udah itu diklasifikasikan kan secara populasi umur kan di antara 16, ada yang mengatakan 16 sampai 30, ada yang mengatakan 16 sampai 40, ada bahkan baru-baru ini juga WHO mengeluarkan usia 18 sampai malah 65 apa 56 itu masih dikategorikan gitu, pemuda itu. Tapi apapun itu yang penting semangatnya itu sih kalau saya jadi semangatnya karena di HIPMI sendiri secara usia itu dikategorikan pemuda itu 17 sampai 40 tahun. Jadi 40 ya. Jadi untuk jadi pengurus HIPMI itu usianya rentang range-nya ya 17 sampai 40 gitu. Jadi karena usia ini itu menurut kalau tidak salah organisasinya ILO apa gitu, ya memang usia-usia ini usia yang sangat produktif sekali gitu loh. Dalam hal mungkin secara fisik, tenaga, terus kemudian pola pikir. Karena usia ini masih pola-pola usia ini masih usia kritis lah. Kritis untuk membangun kapasitas dirinya. Jadi di usia itu. Ya, tadi Pak Ketua Bang Asep gitu ya, sempat menyebut beberapa tokoh pelopor pada masanya begitu ya. Yang tidak kalah penting menurut saya, ada tokoh yang dari Nganjuk. Dr. Sutomo. Beliau adalah pendiri Budi Utomo ya. Itu adalah organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Betul. Dan kontribusinya sangat luar biasa. Iya, betul. Kalau tidak ada Dr. Sutomo, di sekarang monumennya di mana? Ngepeh ya? Iya, Pelajaran Ngepeh. Kira-kira tidak ada pergerakan pemuda, tidak ada persatuan pemuda, itu aktor intelektualnya menurut saya dari Nganjuk. Betul. Menurut saya, ya ini yang perlu juga di teladani begitu ya oleh anak-anak muda di Nganjuk. Nah, ngomong peran pemuda begitu ya, tadi sempat disampaikan juga oleh Bang Asep, oleh Pak Ketua, Mas Ketua NPI gitu ya. Kalau dulu perannya sesuai dengan kapasitas masing-masing, yang dalam kondisi geopolitiknya pada waktu itu harus merdeka, berarti bersatu untuk perjuangannya kemerdekaan ya. Nah, kalau untuk konteks saat ini, kira-kira harus ngapain nih pemuda menurut para ketua ini? Ya, yang jelas untuk hari ini
pemuda itu sebagai pondasi utama, ya kan, khususnya di KNPI itu kan tempatnya berkumpul atau wadahnya OKP, Organisasi Kepemudaan Tingkatan Nasional. Itu ya hari ini meneruskan perjuangan yang sudah ada itu kan pada prinsipnya pemuda itu harus sebagai pelopor pembangunan daerah, itu prinsipnya. Jadi kalau dulu perjuangan kita itu adalah sebagai pendahulu kita itu adalah sebagai pejuang kemerdekaan, kalau hari ini pada prinsipnya pemuda itu harus berperan untuk turut serta dalam pembangunan daerah. Turut serta. Jadi supportingnya itu dari para pemuda ya. Di Nganjuk sendiri alhamdulillah kita KNPI berkolaborasi dengan seluruh organisasi kepemudaan. Itu pada saat kepengurusan saya beberapa kali juga mengadakan kegiatan yang bersifat sosial. Bersifat sosial, kita bakti sosial, juga ada kebangkitan UMKM pada saat itu. Jadi lini-lini terkecil, khususnya pada tahun kemarin itu kan kebangkitan pasca COVID ya. Kebangkitan pasca COVID. Nah, pandemi COVID-19. Soal pandemi COVID itu. Nah, peran pemuda pada saat itu, kalau kita berpikir gimana ini untuk menumbuhkan perekonomian lagi pada saat itu. Segmen yang kita bisa sentuh pada saat itu adalah segmen UMKM. Jadi mereka yang terdahulu terdampak, terus perekonomiannya menurun, itulah yang kita kerjakan pada saat kemarin, pasca COVID. Jadi kita adakan kegiatan, kita kumpulkan UMKM sehingga UMKM itu bangkit lagi. Minimal ada semangat baru untuk kebangkitan perekonomian. Jadi seperti itu. Itu faktor penting sekali sebenarnya UMKM itu. Makanya mungkin nanti kolaborasi sama teman-teman HIPMI, khususnya yang ini kan HIPMI itu kan pemuda sultan gitu. Pemuda sultan. Gitu ya. Iya, jadi banyak sekali teman-teman HIPMI itu pemuda yang sudah sudah matang dalam dunia wirausahawan. Itu luar biasa. Termasuk Ketua HIPMI Bang Asep ini juga salah satu pengusaha di Kabupaten Nganjuk. Beliau ini termasuk bisa dikatakan contoh lah buat para pemuda, karena dengan pikirannya bisa bisa sedikit atau membantu lapangan pekerjaan di Kabupaten Nganjuk. Siap. Oke. Dan barangkali bisa langsung disambung sama Bang Asep nih. Kira-kira kita atau pemuda ini harus ngapain sih di era yang sekarang ini? Kalau dari KNPI tadi mengajak para pengusaha yang terdampak pandemi COVID-19 untuk bisa segera bangkit gitu. Termasuk tadi juga disampaikan sama Ketua KNPI itu. Gimana kalau kolaborasi ya? Iya, siap. Para sultan dengan para pelopor pemuda di Nganjuk supaya bisa mengisi pembangunan. Gimana Bang Asep? Ya, yang jelas artinya kita sebagai pemuda hari ini tentunya kita mengisi, refleksikan Sumpah Pemuda itu dengan cara mengisi sesuai kapasitas kita. Masing-masing. Artinya karena beda masa, beda zamannya, otomatis juga akan beda juga kondisinya. Karena satu masa akan berbeda dengan masa yang lain. Karena itu kan sudah hukum alami ya. Artinya kita sekarang ini bahwa gimana peran kita untuk mengisi berperan pemuda kita terutama di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan kapasitasnya. Kalau teman-teman di HIPMI otomatis dia artinya mengisi perannya itu dengan melalui kegiatan-kegiatan usahanya. Kita juga mendorong dan mencoba menularkan virus
wirausahanya kepada teman-teman muda yang lain, karena ada banyak pos-pos yang itu mampu dijadikan eksplorasi, artinya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu loh. Saya kira sih seperti itu. Kalau terkait kolaborasi, karena memang hari ini itu kita tidak bisa itu jadi pemain sendiri itu tidak bisa, pemain untuk tunggal dari pemain tunggal tidak bisa. Pelopor lah, jangan pemain pelopor. kalau artinya kita bisa kita main sendiri tidak bisa, karena ya hari ini eranya memang era kolaborasi, eranya sinergi. Kalau guyonannya di perusahaan itu kan nggak ada yang Superman itu, adanya kan super team. Nah, artinya kan nggak ada orang yang bisa semuanya gitu kan. Artinya multitasking itu saya pikir susah sekali gitu. Otomatis kan punya spesialisasi di bidangnya masing-masing. Nah, yang spesialisasi ini itu kalau kemudian dikolaborasikan, disinergikan, saya yakin ada satu satu perubahan yang signifikan, terutama di Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan tadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk melalui dengan memperkuat UMKM-nya dan lain sebagainya. Saya pikir banyak hal yang perlu kita lakukan sih kalau kita sinergi, kalau kita kolaborasi. Kalau boleh tahu bocorannya, HIPMI siap untuk berkolaborasi di bidang apa nih yang kira-kira bisa kita atau bukan saya ya, tapi teman-teman muda nih, kalau mau berkolaborasi dengan HIPMI ini di sektor-sektor apa saja begitu. Yang jelas kan usaha ya. Usaha-usaha apa saja mungkin bisa dibocorkan Bang Asep. Banyak sih kalau kita kolaborasi itu, karena kadang kan gini, ada orang bicara mau memulai usaha itu kan pasti susah gitu kan, mikir ABC-nya kan, mikir modal dan lain sebagainya. Nah, dengan kolaborasi ini artinya sebenarnya jadi pengusaha, jadi wirausaha baru itu sangat mudah. Tidak mesti kita yang punya produk, tidak mesti kita yang punya modal tapi tidak punya produk. Nah, makanya kalau kita kolaborasikan, misal contoh saya punya produk, taruhlah satu produk, tapi saya tidak punya kapasitas di marketing. Marketing misalnya. Ya kan, ada temen yang bisa marketing, kita gandeng aja. Terus kemudian aku punya produk, tapi aku nggak punya cukup modal untuk ngembangin produk. Kita gandeng investor. Jadi hal-hal yang kayak gitu emang hari ini memang harus kita lakukan. Kalau di HIPMI sendiri banyak sekali untuk kolaborasi di bidang usaha. Kebetulan teman-teman di HIPMI itu ada macam-macam latar belakang bisnisnya. Ada yang di retail, ada yang di agro juga, ada yang di properti, ada yang di pariwisata. Banyak sih kalau mau kolaborasi, yaitu tadi kita semisal teman-teman punya ide plan bisnis A, enggak punya modal, dikolaborasikan dengan teman-teman barangkali kemudian yang sultan-sultan ini ya bisa support modalnya atau apanya gitu. Bisa sih, banyak kira-kira KNPI siap untuk menerima modal dari para sultan gitu. Gimana tuh? Pastilah kalau KNPI itu sering. Bank juga masih banyak yang buka. Tapi gini, sebenarnya secara ini ya. Jadi pemerintah sendiri juga hari ini sudah sudah care banget sebenarnya kepada UMKM, atau artinya untuk menumbuhkan para wirausaha baru. Hari ini pemerintah, karena kalau dulu orang mau buka usaha atau memulai usaha pasti ininya kan modal gitu. Nah, pemerintah hari ini melalui program KUR itu, bahkan KUR itu kan nggak ada
nggak ada agunan Harusnya. itu. Nah, tapi kan prakteknya masih ada itu kayaknya. Iya, jangan-jangan cuma ini yang kayak gitu. Nah ini kita bisa dikasih bocoran yang kayak gini nih. Ke siapa ya kan? Nah itu sebenarnya itu juga jadi persoalan, jadi apa ya? Jadi diskusi kita sebenarnya bahwa dan itu yang dan menyampaikan Presiden langsung bahwa untuk KUR itu yang tanpa agunan itu mulai 25 sampai 100 juta. Itu tanpa agunan. Nah, cuma masalahnya jadi di setiap daerah saya sempat konfirmasi kepada teman-teman perbankan itu memang beda wilayah, beda kebijakan. Itu seperti itu. Tapi kalau di Nganjuk kira-kira mudah nggak untuk diakses gitu? Bisa mudah, ada beberapa kemarin juga teman-teman juga ada yang mengajukan kredit KUR itu ya tanpa agunan. Ada sih, bisa. Kalau misalnya ya, ini misalnya nih ada teman-teman muda gitu ya butuh pendampingan dari HIPMI gitu, salah satunya ngakses KUR kayak gitu. Siap. Boleh untuk gitu memulai ya? usaha ya bisa. pastinya. Untuk memulai usaha. Terutama teman-teman yang baru kan. Iya. Dan ini menarik sebenarnya. Menariknya kenapa? Ini yang harus jadi kajian itu sebenarnya ini sebenarnya. Karena gini, kalau di negara lain bahkan ijazah aja bisa diagunkan gitu. Iya kan? Di negara lain. Ijazah S1 itu bisa dijadikan agunan untuk mengunduh akses kredit di perbankan untuk memulai usaha. Nah, permasalahannya di kita itu meskipun yang ngomong langsung presiden itu juga penerapannya di bawah itu enggak ada. Lah makanya ini sebenarnya menarik untuk jadi kajian kita semua ya karena gini, bagaimana terus kemudian kita pemerintah selalu mendorong untuk menciptakan pengusaha atau wirausaha baru. Karena kewajiban pemerintah itu bisa dikatakan negara maju itu minimal harus punya 5% di atas ya, di atas 5% atau bahkan 12% itu pengusahanya dari total semua populasi yang ada di Indonesia. Itu baru bisa negara bisa maju. Lah kita itu 3 aja nggak lebih dari 3%. Ini dari nilai populasi. Ini tugasnya HIPMI juga Nah, nih. Karena kredit macet tadi itu. Nah makanya artinya ini kenapa jadi yang menarik buat dikaji itu jadi apa ya program pemerintah dari pusat dia terus kemudian mendorong biar supaya UMKM yang apalagi kemarin pada masa pandemi kan sangat terpukul sekali. Terus kemudian bagaimana bisa sedangkan pemerintah itu dituntut untuk menciptakan wirausaha baru, tapi support sistemnya ndak ada. Yang namanya memulai usaha, artinya kan dia nggak punya apa-apa. Kalau harus menjaminkan agunannya ke bank, nah, itu kan muspro gitu loh. Nah makanya ini sebenarnya menarik jadi kajian. Bahkan kemarin juga kebetulan senior kami di kementerian juga itu salah satunya mendorong itu. Jadi mbok ya olah, jadi orang-orang perbankan itu untuk teman-teman yang baru lulus kuliah memulai usaha karena terkendala dengan permodalan, harusnya kalau bisa pemerintah menggaransi ijazah deh kalau perlu diagunkan gitu kan. Kalau sertifikat, ya kalau punya dia sertifikat rumah, tanah dan lain sebagainya, kendaraan. Kalau punya, kalau enggak punya, apa yang menjadi diagunkan apa dijaminkan? Sementara dari ijazah itu setidaknya itu bagian dari jaminan kompetensi lah. Betul, gitu ya? Betul. Artinya dia tidak mohon maaf bodoh-bodoh banget lah karena dia sudah berpendidikan gitu. Dibuktikan dengan ijazah kan itu. Betul. Kalau KNPI siap nggak untuk tadi menangkap apa yang disampaikan oleh Ketua HIPMI tentang kolaborasi yang lebih konkret kira-kira?
untuk kan HIPMI pengusaha gitu, menciptakan pengusaha-pengusaha yang dari KNPI kayak gitu. Tapi bukan untuk menyaingi HIPMI lah ya. Kan kolaborasi nanti gitu. Kalau ya nanti migrasi lah. iya, kalau sudah jadi usaha nanti nggak punya ke HIPMI lah. Ini nyiapin SDM dulu. Aja. Ini jadi Nanti pengusaha. SDM-nya nanti di KNPI, kalau sudah jadi pengusaha nanti gabungnya di Boleh itu. Atau mungkin dari KNPI ada stressing program yang disiapkan gitu untuk teman-teman, tidak hanya di sektor usaha atau wirausaha gitu, untuk teman-teman muda supaya bisa mengisi pembangunan ini, berperan dalam proses pembangunan di Nganjuk lah. Ada nggak banyak program? Kalau mengacu pada rapat program kerja kemarin ya, sebenarnya KNPI Kabupaten Nganjuk itu punya program kerja yang itu terkait wirausahaan muda. Itu ada sebenarnya, cuman memang karena kemarin belum adanya persiapan, akhirnya mungkin kita laksanakan di 2023 itu. Kalau segmen itu sebenarnya sudah ada dan kita pasti berkolaborasi dengan teman-teman HIPMI gitu. Karena mereka sebagai sultannya. Kita penyiapan SDM-nya. Tetapi karena prinsipnya KNPI itu adalah wadah tunggalnya organisasi kepemudaan, jadi saya juga harus mengakomodir organisasi kepemudaan yang lain. Ya. Mungkin pada sisi ini teman-teman HIPMI lah yang sebagai sultan pemodalnya, ya kan? Kalau di KNPI itu sebagai apa ya? Sistem penyalurnya saja. Siap. Seperti itu. Tetapi itu bisa nanti kita konkretkan bersama dengan teman-teman HIPMI, juga dengan teman-teman OKP yang lain. Karena di Nganjuk sendiri sebenarnya kalau kita melihat potensi pemuda itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Namun karena mungkin saya dan Bang Asep ini kan baru ya, kepengurusannya juga baru. Ini mungkin kita masih menata dan memilih pemuda. Artinya pemuda yang hari ini mempunyai potensi, kita pilah dan kita pilih untuk kita support gitu. Masih dalam tataran itu. Nah, setelah kita pilah dan pilih, pastinya untuk memberikan support itu kan juga butuh kerjasama tim KNPI dan OKP itu bekerja sama dengan konkret sehingga bisa memberikan support pada pemuda yang punya potensi. Itu. Karena apa? Selama ini mungkin dalam tanda kutip mungkin ini kurang apresiasi dan dukungan dari beberapa kalangan yang mungkin itu sebenarnya bisa. Itu. Selama ini khususnya KNPI ini ya, selama ini KNPI untuk melakukan sebuah kegiatan saja itu harus berdiri sendiri. Supporting untuk memaksimalkan potensi itu belum ada. Tetapi itu bukan menjadi sebuah permasalahan buat kita KNPI, tetapi itu sebuah semangat baru dengan keterbatasan persediaan yang ada, tetapi kita bisa memaksimalkan potensi yang ada itu. Dan banyak juga tokoh di Kabupaten Nganjuk itu yang bisa kita teladani seperti tadi ada Dr. Stomo kan, beliau adalah satu tokoh sebagai pendorong pelopor pemuda untuk melakukan pergerakan pada masa itu. Dan itu menjadikan kita pemuda Nganjuk untuk lebih spirit lagi untuk pembangunan di Kabupaten Nganjuk seperti itu. Oke, jadi KNPI tidak hanya ngurus di bagian yang wirausaha aja. Semuanya. Urusan-urusan yang lain. Urusan-urusan yang lain yang juga. ruwet, yang nggak ruwet. Yes. Ini masih dalam tahap menuju ruwet ini. Termasuk tadi curhat kayaknya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa Karena lah teman-teman ya. HIPMI juga menunggu. Soal support itu tadi saya garis bawahi gitu. Karena benar kita tidak bisa berdiri sendiri. Itu prinsipnya. Karena kita harus berkolaborasi dengan seluruh OKP, pemerintah daerah, dan juga para tokoh pengusaha di Kabupaten Nganjuk. Itu karena hari ini juga teman-teman HIPMI mungkin sudah memetakan juga terkait
Nganjuk ke depan akan menjadi Nganjuk industrial juga kan? Itu juga sebagai salah satu pintu kebangkitan Kabupaten Nganjuk. Bang Asep, kira-kira stressing program mungkin ya yang disiapkan oleh HIPMI untuk teman-teman muda ini agar ya berdaya begitu ya, tidak berdaya itu maksudnya mandiri gitu, atau bisa seperti Bang Asep sebagai role model ya yang sultan kayak gitu. Itu harus ada nggak program seperti itu gitu supaya teman-teman muda yang lain juga bisa seperti Bang Asep dan teman-teman HIPMI yang lain gitu. Kebetulan kalau di HIPMI sendiri semuanya sih mandiri ya, tidak ada, dan hampir tidak ada teman-teman itu yang usahanya di pemerintahan. Jadi semuanya mandiri. Ya ini biar teman-teman juga nggak bergantung pada di pemerintahan gitu ya. Harus belajar ke HIPMI gitu. Semuanya mandiri. Hampir tidak ada lah yang memang usahanya itu dengan pemerintahan. Tapi sebenarnya pasar itu ada dua sebenarnya. Jadi kalau kita memulai usaha itu memang ada dua. Jadi pertama itu ya pasarnya ya pemerintah, yang kedua pasarnya pasar umum. Artinya kalau umum artinya ya bebas. Bebas. Gitu. Kalau pemerintah udah jelas nanti mungkin melalui program-program pemerintah, proyek-proyek pemerintah gitu loh. Jadi teman-teman itu jadi pasar kita untuk berwirausaha itu ya itu dua itu gitu loh. Kalau bebas ya otomatis ada banyak peluang, ada banyak tantangan, dan karena yang namanya pasar bebas otomatis kompetisinya juga ya lebih luas gitu. Ya itu gitu. Lebih beragam gitu ya. Jadi tinggal pilih aja gitu. Nah, terkait dengan stressing itu, kita hari ini teman-teman di HIPMI yang sudah existing ini melakukan hampir sama saja, bahkan di internal HIPMI pun juga kita kolaborasi. Jadi ada beberapa usaha yang memang itu patungan gitu. Mungkin sempat dengar yang namanya Jack gitu. Itu patungan teman-teman HIPMI. Ada 8 orang yang artinya patungan untuk mendirikan pas waktu itu, karena memang itu adalah satu peluang di Kabupaten Nganjuk sendiri terkait dengan ojek online lokal gitu. Yang pada saat itu memang belum ada yang masuk dari luar dari ojol lain gitu loh. Maka kemudian ini kesempatan, terus kemudian teman-teman sepakat bikin, akhirnya berjalan gitu loh sampai saat ini. Terus kemudian ada lagi usaha yang memang itu juga patungan. Jadi di internal HIPMI sendiri ada banyak sih sebenarnya. Kita juga di internal juga lagi menggali potensi-potensi yang ada, dan terus kemudian itu juga patungan. Jadi modalnya patungan, jalan itu ya nanti ya bagi hasil. Kayak gitu itu. Enak ya kalau sesama Sultan. Iya. Jadi mau garapain apa gitu bisa bareng. Ya sebenarnya sama aja sih sebenarnya sama aja. Cuma lagi-lagi sih itu. Jadi tinggal kita pinter-pinter aja menangkap peluang. Kalau modal itu nomor sekian sih kalau menurut saya ya, karena usaha itu yang penting itu pasar sebenarnya. Kalau ada pasarnya pasti jalan. Jadi harus baca pasar dulu nih. Iya. Hanya kalau orang mau mulai usaha bingung modal kan diduluin modalnya gitu. Belum modal. Kita punya modal pun kalau pasarnya ada itu juga percuma gitu loh. Jadi pasar dulu harus kita Jadi kalau ketika ada pasar, modal itu nomor sekian gitu loh. Hanya kalau kemudian melalui kolaborasi, artinya ada teman yang kemudian punya produk, pasarnya ada, terkendala dengan modal, kita
ajak teman yang lain untuk paling tidak dia support pendanaannya, kita support produknya. Saya yakin kalau produk punya produk yang bagus, perbankan pun nggak mungkin diam gitu. Pasti akan support. Apalagi pasarnya itu sudah sangat Apalagi jelas kalau kemudian gitu ya. pasarnya sudah ada pasti. Seperti itu sih. Siap. Terus untuk kegiatan ke depan mungkin insya Allah awal tahun kita mau kaderisasi dan kita mau buka merangkul teman-teman mahasiswa dan siswa SMA untuk menjadi pengusaha milenial, menjadi Luar biasa entrepreneur. Jadi tahun depan kita mau masuk ke sekolah, kita bikin kompetisi bisnis plan. Nanti siapa yang bagus bisnis plannya kita kolaborasikan sampai ke teman-teman yang startup nggak? Kekinian kan startup juga. Insya Allah. Sebenarnya banyak sih. Ada program-program pemerintah itu juga banyak terkait dengan startup. Karena di HIPMI sendiri sebenarnya sering sekali kolaborasi dengan pemerintah, baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi BUMN dengan HIPMI, terus kementerian apa dengan HIPMI, banyak sekali sih sebenarnya. Siap. Ngomong startup, ngomong apa itu, ngomong scale up, ngomong pendanaan dan bla bla bla, banyak sih sebenarnya. Ngomong startup saya jadi mengingat masa-masa saya gagal gitu. Jadi saya yang pengalaman yang pahit soal startup. Sudah merintis begitu ya. Ya. Bahkan ikut kompetisi level nasional. Gitu ya. Pernah ya? Pernah. Mantap. Tapi enggak Apa juara. itu? Nanti kita bisa diskusikan ya. Barangkali HIPMI juga tertarik dengan konsep kita gitu ya. Di balik layar ya. Ya, Bang Asep sama Mas Ketua, ini balik ke Sumpah Pemuda ya. Barangkali KNPI kayaknya sih sudah pasti ada kegiatan. Kalau HIPMI barangkali juga ada. Bisa dijelasin tuh KNPI apa nih? Untuk momentum Sumpah Pemuda ya. Di tahun 2022 ini khususnya KNPI pas bertepatan pada 28 Oktober itu akan melaksanakan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang itu bertempat di rumah makan Utami, ya kan? Ini bukan iklan Pak Ketua, karena memang tempatnya di sana. Tapi di sini juga bebas iklan. Jadi kita nanti di situ berkumpul seluruh organisasi kepemudaan dan pemuda berkumpul di situ beserta dengan Majelis Pemuda Indonesia ada juga. Terus nanti ada note speakernya dari PLT Bupati Nganjuk, Pak Marhen Sumedi. Itu apa ya? Kita akan merefleksi semangat leluhur pemuda kita pada saat itu. Nanti kita berkumpul di situ untuk ya apa ya? Untuk membangkitkan semangat kita lagi. Jadi pas tanggal 28 itu, terus rentetannya setelah itu nanti insya Allah pada tanggal 29 itu kita akan melaksanakan, biasanya di KNPI itu selalu mengapresiasi teman-teman yang punya potensi khususnya di bidang kesenian. Itu nanti kita juga ada nanti namanya Panggung Pemuda. Insya Allah tempatnya itu nanti di alun-alun Nganjuk. Jadi para pemuda yang kebetulan momennya itu nanti seperti band-bandan. Itu nanti kita di situ berkumpul, berdiskusi sambil mendengarkan musik. Itu sebagai wujud refleksi. Tetapi tidak lupa untuk kita berdiskusi juga. Gitu. Untuk ya kembali lagi ke supporting apa ya pembangunan daerah juga. Tuh prinsipnya di situ sih. Siap. Semoga dilancarkan ya. Amin. Untuk acara KNPI dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda. Nah, kalau di HIPMI
Ada juga Bang Asep khusus untuk Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kalau di HIPMI ada sih sebenarnya, cuma kemarin sudah kita lakukan di awal sebenarnya. Kalau menurut jadwal kita sih tanggal 28 Oktober juga kita mau ada event untuk Sumpah Pemuda, cuma berhubung ada kendala teknis kemudian acara itu dimajukan. Kita ada apa itu, ada bazar UMKM, terus kemudian ada ada turnamen e-sport, terus kemudian ada expo, dan itu sudah kita lakukan sebenarnya di awal Oktober kemarin ya. Oktober kemarin. Kebetulan juga pas momentumnya pas opening tempat wisata netral itu. Jadi kita majukan sih sebenarnya. Sebenarnya jadwalnya sih ya pas Oktober itu, dan kemudian karena banyak kegiatan teman-teman komunitas pemuda lain juga pas berbarengan waktunya, terus kemudian akhirnya ketika ada kendala teknis akhirnya ya sudah kita maju gitu. Ternyata sudah didahului sama HIPMI ya. Kemarin saya diundang, dapat kopi juga. Ya. Soalnya kalau bareng-bareng nanti susah juga ngatur ini ya. Iya, nanti. Tapi yang penting kan spiritnya sama. Ya, untuk yang pasti Sumpah itu. Pemuda, untuk ngajak teman-teman muda refleksi, terus mengisi peran masing-masing sesuai kapasitas masing-masing tadi. Terakhir sebelum kita tutup, ya barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemuda nih, dari Ketua KNPI dan juga dari Ketua HIPMI. Ya. Para ketua disilahkan. Ya, memperingati Sumpah Pemuda yang ke-94, kita juga harus meniru semangat juang leluhur kita terdahulu yang sudah memerdekakan bangsa ini. Untuk itu kita khususnya ini untuk pemuda Kabupaten Nganjuk hari ini, mari kita lebih semangat untuk menuju Nganjuk bangkit, karena Nganjuk hari ini menunggu kita semua sebagai pemuda untuk memberikan support pembangunan daerah. Jadi menjadi pemuda jangan berkecil hati, apapun yang kita miliki bisa kita maksimalkan sebagai upaya dukungan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Bang Asep, gimana nih pesan untuk teman-teman muda nih? Apa harus jadi pengusaha semua begitu? Oh iya, harus. Indonesia itu penduduknya kalau tidak salah, tolong dikoreksi, itu 270 juta ya. Berapa? Iya, segitu ya. Saya pastinya nggak hafal jumlah pastinya ya. Jumlah pastinya. Nggak biasa saya menghafal nominal. Biasanya yang biasa itu justru HIPMI. Gitu. Nominal itu hafal ya. Jadi itu adalah pasar. Oke. Dan di Indonesia itu sedikit sekali orang kaya. Sedikit sekali ya? Sedikit sekali. Karena bayangkan aja, dari nilai populasi penduduk Indonesia itu kan cuma 3% aja yang pengusaha. Artinya potensi untuk menjadi triliuner di Indonesia sangat terbuka sekali. Maka kemudian kami dari HIPMI, teman-teman pemuda yang punya berkeinginan untuk menjadi entrepreneur, HIPMI membuka lebar untuk gabung di HIPMI dan menjadi orang kaya baru di Indonesia. Luar biasa ya. Mantap. Tujuan semua orang itu kan ya. Orang-orang kaya baru ini dari HIPMI gitu ya. Siap. Terima kasih untuk para ketua. Siap, makasih. Mas Jimmy dan Bang Asep atas waktunya. Saya kira sudah banyak sekali tadi ya yang bisa di-highlight oleh teman-teman, insight dari beliau-beliau ini tentang pesan-pesan untuk para pemuda, kemudian mungkin juga program-program yang bisa ya diinput oleh teman-teman muda gitu, baik dari KNPI maupun dari HIPMI. Terutama yang mau jadi pengusaha, silahkan merapat ke HIPMI untuk jadi orang kaya baru gitu. Untuk orang kaya yang sudah lama,
berarti nggak laku di HIMI. Oke, saya berpesan kepada teman-teman untuk tetap ikuti ya konten-konten dari Narasi dan Informasi atau Nadi Media, yang kami pastikan Nadi Media akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti-hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.